Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STKIP Andi Matappa dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah bimbingan dan konseling oleh dosen pengampu Hasbahuddin SPD MPD. Sebelum kami melanjutkan, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky sebagai ketua. Yang kedua ada Siti Rabida Abbas. Yang ketiga ada Herli Sabana. Dan yang terakhir ada Wanda Lestari. Kebutuhan dan syarat pokok layanan bimbingan dan konseling. Kebutuhan dasar bimbingan di sekolah dasar. Kehidupan siswa sekolah dasar banyak sekali yang dapat dialami oleh siswa, baik itu sebuah hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, seperti datangnya sebuah masalah. Masalah-masalah yang dialami siswa dapat terjadi oleh berbagai sebab, baik yang bersumber dari siswa itu sendiri maupun yang bersumber dari lingkungannya. Sebab-sebab yang bersumber dari diri siswa pada dasarnya terkait dengan upaya mewujudkan tugas-tugas perkembangan, upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan terkait dengan pengaruh kondisi rumah tangga, kondisi sekolah, dan kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan. Masalah tersebutlah yang dapat menyebabkan proses belajar mengajar berlangsung kurang baik dan mengganggu kelancaran proses perkembangan siswa selanjutnya. Kebutuhan bimbingan dan konseling. 1. Membantu murid mewujudkan tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada suatu masa tertentu dalam kehidupan seseorang. Keberhasilan individu menunaikan tugas-tugas perkembangannya secara baik akan memungkinkan individu itu memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya dan akan mempermudah dirinya melaksanakan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Yang kedua, membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar siswa. Sebagaimana umumnya, maka siswa memiliki kebutuhan dasar tertentu. Maslow mengemukakan ada 5 tingkat kebutuhan dasar manusia secara hierarkis, antara lain yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang ketiga, mengatasi pengaruh kondisi rumah tangga yang kurang menguntungkan. Anak-anak yang memasuki sekolah dasar berasal dari berbagai latar belakang rumah tangga. Ada yang orang tuanya kaya, ada yang miskin, ada yang rumah tangganya retak atau broken home, ada yang tidak diterima atau ditolak di keluarganya, dan ada yang dipilih secara berlebihan. Dan yang keempat, mengatasi pengaruh kondisi sekolah yang tidak sehat. Sekolah tidak selalu menjadi tempat yang menyenangkan bagi setiap siswa. Ada kalanya sekolah menjadi sumber masalah pada diri siswa. Di antara kondisi sekolah yang dapat menjadi sumber masalah adalah kurikulum yang tidak sesuai, persaingan yang tidak sehat, guru kurang memahami perbedaan-perbedaan murid, dan pelaksanaan administrasi sekolah yang tidak teratur. Selanjutnya yang kelima, mengatasi pengaruh kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dewasa ini telah membuat orang memperoleh banyak kemudahan di jagat raya. Kemajuan di bidang komunikasi, misalnya, seakan-akan menghilangkan jarak antara satu daerah ke daerah lain, antara satu benua dengan benua lain, dan antara bumi dan planet-planet lain. Demikian pula dengan kemajuan transportasi, memudahkan terjadinya mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu negara ke negara lain. Fungsi bimbingan dan konseling sekolah dasar. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. 2. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. 3. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. 4. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif.
5. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. 6. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. 7. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 8. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. 9. Fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 10. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Syarat-syarat pokok bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama yaitu adanya kesediaan guru untuk berperan ganda, yaitu sebagai guru dan sebagai pembimbing. Yang kedua, adanya kesediaan guru untuk senantiasa menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif guna memungkinkan siswa dapat mengembangkan bakat, kemampuan, dan minatnya secara optimal, dengan jalan menempatnya siswa sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Yang ketiga, adanya kesediaan guru untuk selalu memahami siswa dengan jalan catatan fakta-fakta yang berkaitan dengan minat, sikap, pola tingkah laku, cita-cita, nilai-nilai, dan status sosial ekonomi orang tuanya. Yang keempat, adanya kesediaan guru untuk senantiasa mengintegrasikan informasi tentang pendidikan dan jabatan ke dalam mata pelajaran yang sekolah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang mendasar bagi pengembang layanan-layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. 5. Adanya kesediaan guru mencurahkan perhatian kepada peserta didik tertentu secara individu di samping perhatian terhadap kelompok peserta didik. Yang keenam, adanya pengaturan jarak psikologi antara guru kelas dengan peserta didik, tidak terlalu jauh atau renggan dan tidak terlalu dekat atau akrab. Yang ketujuh, adanya kesediaan guru kelas untuk mengadakan kunjungan rumah atau home visit dalam rangka layanan-layanan bimbingan dan mempererat hubungan guru dengan orang tua peserta didik bagi kepentingan bimbingan.